Aku harus kasih tahu Rizky soal Prita. Aku yakin Rizky pasti bisa mempengaruhi Mel supaya dia jadi makin ngejauhin Tristan. Ki, kita harus ngomong. Ini soal... Sorry Maura, saya nggak mau terlibat masalah baru lagi sama kamu. Apalagi kalau menyangkut soal Mel dan Tristan. Ki, enggak. Tapi kamu harus dengerin saya dulu. Ya, tapi kalau kamu sayang sama Mel... Saya emang sayang sama Mel, saya cinta sama Mel. Tapi bukan berarti saya mau bikin masalah baru lagi sama kamu. Paham? Rizky beneran gak peduli. Padahal aku belum sempat cerita soal Prita loh. Aku harus bisa yakinin Rizky. Ki, sebentar kita harus ngobrol dulu. Apalagi sih Maura? Prita, mantannya Tristan tadi datang ke kedai sejuk. Saya nggak kenal sama Prita. Dan itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan saya. Aduh, Rizky, harusnya kamu tuh bisa mikir dari sini. Tristan itu punya masa lalu yang belum selesai sama Prita. Bahkan mereka hampir menikah tapi gagal. Dan akhirnya Prita datang lagi ke kehidupannya Tristan. Ki, harusnya dari sini kamu bisa tahu kalau kamu jangan sampai lepasin Mel. Maksud kamu apa ya? Iya, maksud aku, kamu bisa nikahin Mel supaya Mel nggak ada hubungannya lagi sama Tristan. Terus maksud kamu kalau Tristan jauhin Mel, terus kamu bisa saingan sama perempuan yang namanya Prita itu? Iya. Yeah. Aduh Maura, please ya. Daripada kamu cari masalah baru, mending kamu sadar diri. Dan kamu jauhin Tristan. Harusnya kamu udah tahu kalau Tristan itu nggak bisa menerima kamu. Jadi ngapain dipaksain? Selamat malam. Aku benci banget sama situasi ini. Rizky bener-bener gak bisa diajak kerja sama. Hei. Gimana Tristan? Dia janji langsung pulang kan? Gak nyari Mel kan, Pi? Tadi si Pipi udah yakinin dia, Mi. Mel itu baik-baik aja, gak akan kemana-mana kok. Kenapa, Mi? Kamu masih mikirin Mel? Iya, Mimi tuh khawatir sama Mel. Ternyata dia tuh ngadepin masalah yang seserius ini, Pi. Makanya dia butuh waktu sendiri. Ya, Mimi tenang aja. Mel itu udah dewasa, Mi. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Udah kamu tenang aja, ya. Mel nggak akan kenapa-napa. Terus keep kontak kok sama Pipi, ya. Iya. Mudah-mudahan masalah Mel cepat selesai ya, supaya Mel cepat pulang. Ya, Pipi juga kangen sama dia. Kamu makan nggak? Pipi pesenin ya. Enggak, Pi. Selamat malam Pak Raymond, Bu Nawang. Iya, malam dokter, silakan. Saya sudah cek hasil lab akhir dan medical report Bu Nawang. Semua hasilnya bagus dan cukup stabil. Jadi besok Bu Nawang sudah diperbolehkan pulang. Syukurlah, Dok. Terima kasih ya dokter ya. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Kabar yang paling gembira ini. Nih balik lagi ke rumah masakin Pipi. Makasih ya dokter. Good job. Makasih, Dok. Permisi. Ya, makasih dokter. Kita pulang nih. Mimi juga udah gak sabar mau pulang. Udah bosan di rumah sakit. Iya. Kenapa semuanya harus terjadi sama aku? Kenapa aku gak pernah sadar
kalau ternyata aku sakit kista ovarium. Kenapa semua orang yang aku sayang gak ada yang kasih tahu aku soal ini? Put, yang sabar ya. Mama tahu kamu sedih. Mama juga sedih kok. Kamu jangan putus asa. Semua penyakit itu bisa disembuhin kok. Mama akan terus dampingin kamu. Ya, supaya kamu bisa sembuh. Seberapa parah penyakit aku, Ma? Itu nggak penting. Yang penting tuh kamu sembuh. Mama janji, gak akan sedetik pun Mama ninggalin kamu. Mama pasti dampingin kamu terus kok. Kamu gak sendirian kok. Kamu kan punya Mama. Putri baik-baik aja di sini, Pangeran. Saya bisa pastikan Putri aman kok di sini. Tolong kamu sampaikan dengan Pak Raymond dan Bu Nawang ya. Kalau Putri ada di apartemen saya, supaya mereka nggak khawatir. Iya, nanti saya sampaikan ke Putri. Makasih ya, Pangeran. Put, Mama udah bilang ya sama Pangeran kalau kamu di sini. Mama juga udah suruh Pangeran bilang ke bapak sama ibu kamu supaya mereka nggak khawatir nyariin kamu. Pangeran tadi bilang sampaikan permohonan maaf dia ke kamu. Dia terlalu mencintai kamu, Put. Apapun keadaan kamu, dia pasti terima. Tapi Pangeran udah bohongin aku, Ma. Pangeran bohong itu karena dia nggak mau nyakitin kamu. Dia cinta banget kok sama kamu. Mama tahu kamu masih sedih. Tapi Mama nggak mau ya kamu menyesali keadaan. Mama yakin kamu bisa sembuh kok. Kalau aku divonis sakit kista ovarium, artinya aku nggak bisa punya anak ya, Ma? Anak itu sejatinya adalah titipan dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkehendak, gak ada yang gak mungkin, Put.
Apalagi sekarang. Zaman udah canggih banget. Udah modern. Pengobatan itu pasti bisa kok nanganin penyakit kamu. Kalau rumah sakit sini sampai nggak bisa ngobatin kamu, Mama bawa kamu ke luar negeri juga bisa. Bayi tabung programnya juga bisa kok. Udahlah, masih banyak 1000 cara yang kita bisa lakuin ya. Kamu gak usah khawatir. Tapi tetap aja, aku nggak akan bisa punya anak secara normal kan, Ma? Aku nggak akan bisa jadi seorang istri yang sempurna. Jadi wanita yang sempurna bisa dengan cara mencintai calon suami kamu dengan sepenuh hati kamu, Put. Tapi kenapa sih semua ini harus terjadi sama aku, Ma? Sabar ya sayangnya.